Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan yang ketiga oleh narasumber kita yang ketiga, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, yang akan memaparkan kajian kritis peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2035. Kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pekalongan dan juga Bapak Dekan FKIP Universitas Pekalongan, yang juga sangat saya hormati senior dan sahabat saya, Pak Haji Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI, dan juga Pak Dr. Eko Fahrudin, serta seluruh peserta webinar yang saya muliakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan dan undangan untuk saya bisa sekedar berbagi pemikiran sederhana dalam kaitan dengan visi pendidikan Indonesia 2020-2035. Yang kedua, saya tadi ada sedikit PowerPoint yang mungkin bisa dibantu oleh panitia untuk bisa ditayangkan untuk mempermudah dalam saya menyajikan materi ini. Ada cukup banyak ini, kalau dilihat dari sisi jumlahnya mungkin tidak cukup waktu untuk kita bahas secara keseluruhan. Tapi beberapa poin terus saja. Beberapa poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa peta pendidikan ini setahu saya itu belum ada keputusan menterinya. Mungkin nanti Pak Arsul bisa membantu saya pada konteks ini. Jadi belum ada keputusan menteri dan juga tidak dilengkapi dengan naskah akademik serta berbagai kelengkapan yang diperlukan sebagai sebuah dokumen negara. Bahan yang saya jadikan sebagai referensi dalam kajian ini adalah PowerPoint yang diterbitkan oleh Kemendikbud pada bulan Juli tahun 2020. Nah, saya tidak tahu apakah ada versi yang terbaru atau tidak. Kemarin sempat saya tanyakan kepada pihak-pihak terkait di kementerian, apakah ada versi terbaru dari visi pendidikan atau roadmap pendidikan 2020-2035. Jawabannya tidak ada. Dan oleh karena itu maka kita ya menggunakan dokumen yang ada itu dalam bentuk PowerPoint. Nah, dalam kaitan ini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah konteks global dalam bidang pendidikan, sosial, dan ketenagakerjaan yang menjadi setting dari penyusunan roadmap atau peta jalan pendidikan itu, kemudian gambaran umum dan problematika pendidikan di Indonesia, kemudian peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035, dan beberapa catatan atas peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035. Saya mungkin langsung saja pada bagian peta jalan pendidikan, terus saja, ini agak panjang. Terus di slide yang keberapa ya? Nah, oke. Di peta jalan mulai dari nomor 1, peta jalan yang nomor 1. Terus ya. Nah, kita lihat dalam peta jalan itu beberapa bagian penting yang saya highlight untuk webinar kali ini. Yang pertama soal visi pendidikan 2035. Yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.
Kemudian yang kedua tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga yang berkait dengan merdeka belajar. Ini saya kira tagline dari Mendikbud Ristek sekarang ini menteri yang singkatannya paling panjang ya Pak Arsul. Mas Nadiem Makarim tentang merdeka belajar. Yaitu pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dengan beberapa titik tekan pada program Sekolahkan Anak Indonesia, dorong pembelajaran siswa, tidak ada anak yang tertinggal, dan untuk itu diperlukan perbaikan infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur, dan pendanaan, kepemimpinan, masyarakat, dan budaya, serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Berikutnya. Nah, kalau kita lihat Merdeka Belajar itu, kita lihat program yang berkaitan dengan bagian pendidikan untuk membangun kompetensi utama. Yang pertama adalah bidang yang berkait dengan ekosistem. Sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan, kemudian pimpinan memberikan pelayanan, kemudian sistem terbuka, di mana berbagai pemangku kepentingan berkolaborasi, kemudian lebih banyak sumber daya didedikasikan untuk pelajar yang lebih muda, kemudian mendapat dukungan dari pemerintah daerah, infrastruktur sekolah yang memadai dan mendukung pembelajaran, manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten, serta orang tua atau komunitas yang terlibat. Kemudian dari sudut guru, ini yang mungkin perlu menjadi perhatian dari para pimpinan dan mahasiswa Unikal, khusus FKIP, bagaimana guru itu sebagai pemilik dan pembuat kurikulum, guru sebagai fasilitator dan berbagai sumber pengetahuan, kompetensi dan tujuan sebagai penentu kualitas pengajaran, dan pelatihan guru berbasis praktik, serta kinerja guru dinilai secara holistik. Terus, berikutnya untuk pedagogi. Pendekatan yang bersifat heterogen, kemudian siswa ikut menentukan kegiatan belajar. Yang ketiga, pembelajaran berorientasi pada siswa, pembelajaran memanfaatkan teknologi, penggunaan kegiatan kelompok dalam pengajaran, dan pengajaran berdasarkan level kemampuan siswa. Kemudian bidang kurikulum itu perkembangan yang fleksibel, kurikulum berdasarkan kompetensi, kurikulum sebagai kerangka atau menu, kemudian fokus kepada keterampilan lunak dan pengembangan karakter, serta pelatihan vokasi dipimpin oleh industri. Kemudian untuk sistem penilaian, itu penilaian bersifat formatif mendukung dan penilaian berdasarkan portofolio. Berikutnya. Nah, kalau kemudian kita lihat bagaimana strategi utama dari program Merdeka Belajar itu, ada 10 strategi utama. Yang pertama adalah menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah, di mana ada sekolah penggerak, program pembelajaran sebaya, pengelolaan administrasi bersama, pendidikan informal yang berbasis nilai. Kemudian 2, meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah, memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, serta mengembangkan komunitas atau platform pembelajaran, membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi yang berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif. Kemudian yang keempat, memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian yang meliputi program penyederhanaan konten materi, fokus pada literasi dan numerasi, pengembangan karakter berbasis kompetensi, dan fleksibel. Berikutnya yang kelima, lanjut. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata, yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui pendekatan yang bersifat personal dan konsultatif
serta memberikan penghargaan berdasarkan prestasi. Membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan yang aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi kolaboratif dan sistem belajar berbasis pengalaman. Kemudian yang ketujuh, memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan, baik melalui dana CSR, insentif pajak, kemitraan swasta, publik, otonomi, dan keuntungan yang lebih besar. Berikut, yang kedelapan, mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Pihak industri atau asosiasi terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong pembelajaran dan pembiayaan pendidikan melalui sumbangan sektor swasta atau CSR. Kemudian membentuk pendidikan tinggi kelas dunia dengan diferensiasi misi pendidikan tinggi sebagai pusat-pusat unggulan serta mempererat hubungan dengan industri dan kemitraan global. Kemudian 10, menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih bersifat sukarela, berbasis data, merujuk pada praktik terbaik tingkat global, serta pelibatan industri dan komunitas. Berikutnya adalah program Merdeka Belajar. Lanjut. Nah, beberapa program Merdeka Belajar itu adalah membentuk sekolah penggerak untuk memelopori inisiatif Merdeka Belajar melalui pembimbingan, dukungan rekan, dan pemberdayaan teknologi dalam ekosistem sekolah, meningkatkan kualitas guru melalui transformasi pendidikan profesi guru untuk menghasilkan guru generasi baru. Kemudian platform pendidikan nasional ditingkatkan secara nasional dalam 5 tahun dan dimulai dari marketplace BOS. Pendidikan yang berbasis teknologi memerlukan sarana dan prasarana yang memadai di setiap sekolah. Yang keempat, menyesuaikan kurikulum, pedagogi, dan metode penilaian untuk menanamkan kompetensi yang tepat dalam diri generasi masa depan. Kurikulum disederhanakan, lebih fleksibel, dan berorientasi pada kompetensi. Lanjut. Asesmen kompetensi minimum mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan menumerasi siswa. Kompetensi inti untuk tes internasional seperti PISA, TIMSS, dan PIRS. Kemudian survei karakter dan lingkungan belajar, mengukur aspek-aspek non-kognitif untuk mendapatkan gambaran mutu pendidikan secara holistik, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi merata di seluruh daerah. Kemudian kedelapan, membangun ruang kelas dan ruang belajar masa depan yang kreatif, kolaboratif, serta berbasis pengalaman, dan didukung teknologi digital yang aman dan inklusif. Kemudian 9, memastikan terwujudnya link and match atau pernikahan massal dunia kerja melalui penerapan kebijakan. Nah, itulah pokok-pokok peta jalan pendidikan 2020-2035. Berikutnya beberapa catatan saya. Silakan. Ada memang banyak sekali catatan yang berkait dengan program dan visi pendidikan Indonesia 2020-2035, tapi saya hanya ingin membahas 4 hal saja. Mungkin kalau kita lihat secara umum, sebenarnya tagline Merdeka Belajar itu bukan sesuatu yang baru. Istilah Merdeka Belajar itu dalam konteks nasional itu dikenalkan dan dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dalam konteks dunia psikologi, saya kira kita bisa mengenal konsep Merdeka Belajar itu dalam teori psikologi humanistik, terutama teorinya Carl Rogers yang saya kira sangat populer, terutama dalam buku dia Freedom to Learn, yang dalam beberapa kajiannya memang berkembang Freedom to Learn for the 80s itu, dan dalam beberapa kali kajian sekarang juga muncul Freedom to Learn for 21st Century. Jadi sebenarnya gagasan Merdeka Belajar itu bukan sesuatu yang baru, baik dalam konteks pendidikan nasional maupun dalam konteks kajian pendidikan, terutama teori dan filsafat pendidikan. Nah, sayangnya memang kalau kita lihat turunan dari Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantoro dan Freedom to Learn yang berkembang dalam psikologi humanistik itu tidak utuh di dalam
visi pendidikan itu. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pakar pendidikan bisa mengkaji lebih jauh. Ada satu disertasi di UIN Semarang, UIN Wali Songo Semarang yang membahas mengenai konsep Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan sedikit disinggung mengenai Merdeka Belajar. Tapi saya kira kalau kajian Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara itu dihadirkan secara utuh, menurut saya implementasinya akan sangat berbeda dengan Merdeka Belajar yang selama ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira Pak Arsul sebagai kawan-kawan dan kawan-kawan di DPR dan MPR bisa melihat ini sebagai sebuah catatan kebijakan. Nah, beberapa yang saya catat, yang pertama dari visi pendidikan yang menurut saya tidak sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita baca pasal 3 Undang-Undang 20 2003 disebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Cobalah bandingkan ini dengan visi pendidikan 2035 tadi. Ada banyak sekali reduksi dari berbagai hal yang sangat fundamental antara visi pendidikan 2035 dengan tujuan pendidikan nasional. Kalau kita kaitkan dengan hierarki sistem hukum di Indonesia, suatu produk atau suatu kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Sehingga kalau visi pendidikan atau peta jalan itu ditetapkan dengan peraturan menteri, harusnya ada dasarnya berupa peraturan menteri. Karena kalau tidak ada dasar dalam bentuk peraturan, sebenarnya secara hukum itu tidak wajib dilaksanakan dan secara anggaran nggak bisa didanai. Kira-kira begitu ya Pak Arsul. Kalau nggak ada dasar, nggak ada dasar hukumnya kan nggak bisa dan tidak boleh sebenarnya dilaksanakan dan kemudian juga nggak boleh didanai gitu. Ini sebenarnya pada sisi hukum dan undang-undang agak ugal-ugalan menurut saya. Agak ugal-ugalan gitu. Kemudian kalau kita lihat berbagai aspek yang penting dalam Undang-Undang Sisdiknas ini adalah penekanan pada iman takwa, kemudian karakter dan peradaban. Jadi seharusnya pendidikan itu bertumpu pada proses yang mengarah kepada pembentukan karakter dan peradaban bangsa. Tapi yang terjadi kita lihat kata iman dan takwa tidak ada dalam visi pendidikan itu. Kemudian berbagai hal penting juga tidak ada sehingga terjadi reduksi yang menurut saya sangat serius. Kemudian munculnya profil pelajar Pancasila pada poin 1 beriman bertakwa itu kan setelah mendapat banyak kritik. Setelah mendapat banyak kritik baru kemudian dicantolkan di situ. Tetapi kalau kita lihat lagi pada pembahasan mengenai kurikulum, itu tidak ada lagi kata iman takwa itu. Pada kurikulum itu disebutkan tentang berketuhanan dan berakhlak mulia. Berketuhanan dan berakhlak mulia itu berbeda dengan beriman dan bertakwa. Nah ini yang memang menurut saya dalam konteks yang berkaitan dengan konsistensi antara peta pendidikan dengan undang-undang, dan juga konsistensi antara berbagai aspek dalam peta jalan itu menunjukkan betapa sebenarnya peta jalan ini dibuat dalam suasana yang tergesa-gesa. Yang saya dengar dari kawan-kawan DPR itu kan banyak sekali pernyataan yang disampaikan oleh menteri dan sekitarnya dan kemudian dipanggil oleh DPR kan. Karena dipanggil DPR kemudian tergopoh-gopoh dan diberikanlah DPR peta jalan dalam bentuk PowerPoint ini gitu. Nah ini menurut saya kalau kita bicara mengenai Indonesia sebagai negara hukum, hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Bukan berarti kita ini anti perubahan, tetapi setiap perubahan itu harus konsisten dengan sistem dan hukum yang berlaku di negara kita. Berikutnya kalau kita lihat pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Amandemen terus berikutnya.
Pasal 30 berikutnya, slide berikutnya. Nah, di pasal 31, kalau yang sebelum amandemen kan hanya ada satu pasal, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini yang tadi sebagian sudah dibahas oleh Pak Arsul Sani. Setelah amandemen itu ada pasal-pasal tambahan yang memperkuat komitmen pemerintah dalam pendidikan. Pada pasal 2 disebutkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Saya kira semangat ini menunjukkan betapa pendidikan itu sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah, khususnya untuk pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar itu adalah SD dan SMP. Kemudian yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi penekanan pada pasal 3 ini adalah pada iman takwa dan akhlak mulia. Kemudian yang keempat berkaitan dengan anggaran. Tadi Pak Arsul sudah membahas itu dan beliau saya kira ahlinya anggaran ya. Kalau saya kan ahlinya anggaran dasar. Kalau beliau ahlinya anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau kita di Ormas ini tahunya ADART aja, nggak tahu APBN. Nah, kemudian yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan. Ini kata kuncinya itu sebenarnya. Jadi pendidikan itu harus berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Artinya kalau menurut Undang-Undang Dasar ini, apapun jenis ilmu itu mendapatkan tempat dalam pendidikan. Dan pendidikan itu memang ya dalam konteks yang lebih luas adalah proses yang berkaitan dengan bagaimana peserta didik atau murid itu memiliki ilmu pengetahuan. Saya cenderung pakai istilah murid Pak Arsul daripada peserta didik atau siswa. Kalau murid itu kan dari bahasa Arab ya, artinya orang yang punya motivasi kuat untuk belajar dan memiliki ilmu itu kan murid. Murid kemudian ada mursyid. Jadi kalau saya cenderung istilah murid dan tidak perlu kalau murid itu dibedakan laki-laki perempuan kan bisa berlaku dua-duanya. Kalau siswa kan kadang-kadang ada siswa-siswi gitu. Sedangkan bahasa yang dipakai di Undang-Undang Sisdiknas itu peserta didik. Itu lebih menekankan pada hak kalau peserta didik itu, bukan pada motivasi untuk orang itu menuntut ilmu. Tapi itu nanti masukan untuk Pak Arsul supaya diperjuangkan melalui P3 di rancangan perubahan Undang-Undang Sisdiknas yang katanya sudah mulai dilakukan itu. Nah, berikutnya catatan saya yang kedua. Lanjut, Mas. Nah, catatan saya yang kedua, kalau saya perhatikan dari mulai konteks kemudian berbagai kebijakannya itu terlalu berorientasi pasar. Jadi pendidikan ini terlalu berorientasi pasar. Ini memang pilihan aliran dalam pendidikan. Bapak Ibu saya kira melihat itu ya, bahwa ada pendidikan yang berorientasi pada masalah ketenaga kerjaan dan ada pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter manusia. Tapi kalau menurut saya pendidikan itu harus berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya. Kalau pendidikan itu berorientasi pasar, itu justru mereduksi makna pendidikan itu. Kemudian yang kedua, pendidikan berfungsi mewariskan nilai-nilai utama suatu bangsa yang berdasarkan atas Pancasila, sehingga memiliki identitas, karakter, dan kepribadian yang kuat. Mencintai dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Jadi ada fungsi yang bersifat pewarisan nilai. Ini penting, sehingga pendidikan Indonesia itu tidak boleh kemudian meniru dan mengadopsi Amerika, atau meniru mengadopsi Australia atau Inggris, atau Arab Saudi atau negara yang lain. Pendidikan Indonesia itu ya harus berbasis pada nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan segala karakternya sebagai bangsa yang religius menurut saya. Itu perlu mendapatkan porsi dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, pendidikan itu berfungsi memberikan keterampilan hidup dan penghidupan dengan soft skill dan hard skill. Jadi keterampilan hidup ya, life skill dan penghidupan. Hidup itu tidak sekedar berkaitan dengan pekerjaan, tetapi hal-hal lain yang memungkinkan mereka bisa survive gitu. Dan penghidupan itu berkaitan dengan bagaimana dia bekerja. Nah, yang diberikan itu soft skill dan hard skill.
serta etos kemandirian. Nah, ini yang saya kira penting. Orang bisa saja punya soft skill, punya hard skill, kalau tidak punya etos kemandirian yang memungkinkan murid memasuki dunia kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Jadi kalau semuanya orang harus di industri, orang Pekalongan mau industri apa? Tapi dia harus bisa hidup ya, dengan menjadi pedagang, dengan menjadi petani, dengan menjadi nelayan. Itu juga bagian dari hidup dan penghidupan. Jadi janganlah pendidikan itu diorientasikan hanya pada pasar di mana orang itu berlomba-lomba melamar kerja di dalam dunia industri. Karena penghidupan itu tidak hanya pada industri. Kalau saya sebagai dosen UIN tentu saja ya penghidupan itu bisa berasal dari mana saja karena rezeki itu diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mau bekerja. Menjadi anggota DPR itu tidak industri ya Pak. Tidak industri itu. Tapi kan harus ada negarawan-negarawan yang memang dia itu menjadi wakil rakyat. Jadi kalau pendidikan itu orientasinya hanya industri, orientasinya hanya pasar, itu menurut saya banyak ruang dalam kehidupan kebangsaan ini yang kosong. Gitu. Dan nanti bisa kita lihat lebih lanjut pada beberapa bagian lain dari catatan saya. Kemudian yang keempat, pendidikan yang berorientasi pada pasar dan industri itu mereduksi hakikat pendidikan serta sulit diwujudkan karena ketimpangan, ketidaksinambungan atau mismatch pendidikan dengan dunia industri. Link match itu kan sudah pernah dikenalkan pada zaman Pak Wardiman tahun 84. Karena beliau ini alumni Jerman, kemudian menerapkan sistem Jerman itu di Indonesia. SMA itu dulu dikelompokkan dalam dua kategori, SMA jurusan A dan jurusan B. Yang A itu untuk kuliah, yang B itu untuk kerja. Kemudian sekolah-sekolah teknologi dimajukan. Tetapi kan dalam prakteknya itu tidak berhasil. Nah sekarang diulangi lagi dalam kondisi di mana kita itu tidak cukup siap sebenarnya dengan itu. Sehingga dalam catatan saya, bukan link and match itu salah, tapi link and match itu diperlukan untuk bidang-bidang tertentu, tetapi tidak semua bidang dan aspek pendidikan. Jadi tidak semua bidang dan aspek pendidikan itu harus link and match dengan industri. Kalau orang kuliah misalnya, mohon maaf, di UIN itu ada kuliah jurusan Usuluddin, itu industrinya apa? Atau orang kuliah jurusan filsafat misalnya, itu industrinya industri apa? Gitu. Padahal Usuluddin itu penting, filsafat juga penting. Pada konteks misalnya di kalangan ormas-ormas Islam misalnya, ya pemahaman mengenai Al-Quran itu kan penting. Lalu kemudian kalau Al-Quran itu dikaitkan dengan industri, nah industrinya di mana nanti itu? Prakteknya nanti di mana industri Al-Quran itu? Mungkin di pabrik percetakan Al-Quran gitu ya, padahal bukan itu kan yang penting dari Al-Quran itu. Ini mohon maaf misalnya. Karena itu maka pendidikan itu harus memberikan bekal untuk hidup dan penghidupan itu, tetapi tentu dengan tetap mendekatkan peserta didik pada alam dan masyarakat di mana mereka berada. Berikutnya catatan saya yang ketiga. Catatan saya yang ketiga, berikutnya Mas. Nah, otonomi satuan pendidikan dan guru. Otonomi satuan pendidikan dan guru atau pendidik memang sangat penting dan strategis untuk mendorong dan menumbuhkan kreativitas serta memajukan pendidikan. Akan tetapi, otonomi tersebut seharusnya tetap diletakkan dalam kerangka sistem pendidikan nasional yang berbasis standar, serta akreditasi yang objektif. Akreditasi dan standar ini bagian dari ukuran penjaminan mutu pendidikan. Dan oleh karena itu, maka otonomi pendidikan berbasis satuan pendidikan yang dikembangkan tanpa standar berpotensi menimbulkan kesenjangan mutu pendidikan, kemudian juga pemetaan mutu dan mobilitas murid dari satu daerah atau satuan pendidikan dan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi di atasnya. Jadi menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan pemetaan mutu dan mobilitas murid. Jadi kalau orang itu tidak ada standarnya, dia mau pindah nih dari sekolah di Pekalongan ke sekolah yang ada di Jakarta. Kalau tidak ada ukuran standarnya atau tidak ada dasar-dasar yang menjadi pertimbangan untuk orang itu pindah, itu akan menjadi bermasalah. Atau ketika dia melanjutkan ke jenjang di atasnya, terutama misalnya dari SLTA ke perguruan tinggi. Kalau dari SD ke SMP, saya kira bisa pakai zonasi dan pertimbangan-pertimbangan lain yang kebijakannya sudah dilaksanakan. Ya.
Kemudian juga SMP ke SMA juga demikian halnya. Tetapi kalau ke jenjang lebih tinggi atau antar daerah, ini kan akan menjadi persoalan kalau standar dan akreditasi itu tidak ada. Nah, karena itu maka otonomi itu menurut saya ya tetap dalam konteks yang sesuai dengan standar. Nah, yang terakhir catatan saya, yang keempat. Nah, soal asesmen nasional, survei karakter siswa, dan survei lingkungan belajar. Ini penyelenggara asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional. ASN itu tidak bisa menjadi ukuran pencapaian dan pemetaan mutu pendidikan. Kemampuan literasi dan numerasi itu lebih tepat dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan pada awal pembelajaran di setiap jenjang. Literasi dan numerasi adalah skill dasar yang mendukung belajar sebagai modal pengembangan ilmu pengetahuan, bukan sebagai tujuan. Saya melihat asesmen nasional ini seakan-akan menempatkan literasi dan numerasi itu sebagai tujuan. Padahal literasi dan numerasi itu menurut saya adalah alat. Sebagaimana kalau pada tingkat perguruan tinggi itu logika atau filsafat itu kan alat. Dalam kita belajar di lingkup pendidikan agama misalnya, bahasa Arab itu kan alat bukan tujuan. Yang alat yang bisa kita pakai untuk membaca literatur berbahasa Arab atau berkomunikasi dengan masyarakat Arab. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat bahasa Inggris juga begitu. Nah, beberapa model yang ada di negara-negara seperti Australia yang saya tahu, literasi numerasi itu dilakukan pada saat siswa itu baru masuk. Pada saat baru masuk SD itulah ada tes, sehingga kemampuan dia seperti apa itu diketahui dari awal, dan dari situ kemudian bisa diketahui sebenarnya kemampuan dia seperti apa, dan karena itu guru harus mengajar dengan cara dan pendekatan yang bagaimana. Begitu pula di SMP, jadi di awal sebenarnya. Dan ini kan di bagian depan tadi disinggung bahwa evaluasi itu bersifat formatif. Nah, kalau formatif sebenarnya pelaksananya itu bisa oleh guru. Bisa oleh guru, tidak perlu oleh negara. Negara itu memberikan alatnya saja untuk mengetes literasi dan numerasi. Pelaksananya cukup masing-masing guru atau masing-masing satuan pendidikan. Nah, ini yang menurut saya perlu menjadi bagian dari kajian kita bersama-sama. Kemudian survei karakter siswa dan lingkungan belajar itu melekat pada evaluasi belajar dan evaluasi pendidikan. Selama ini kan sudah dilakukan itu ya, jadi tidak perlu juga negara yang melakukan itu. Penilaian karakter dilakukan oleh guru melalui evaluasi otentik dan satuan pendidikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembelajaran dan penentu kenaikan kelas. Ini kan sudah ada sekarang ini, sudah berlaku sebenarnya. Sehingga karena itu menurut saya survei itu cukup diberikan alatnya saja, kemudian pelaksananya itu oleh guru didampingi oleh misalnya oleh pengawas dan seterusnya itu. Nah, kemudian yang sudah beredar kemarin tentang survei lingkungan itu kan juga banyak pertanyaan yang tendensius. Saya dapat kiriman dari guru yang sempat mengisi survei lingkungan itu, dan kemudian saya teruskan kepada kawan-kawan DPR, termasuk kepada Pak Arsul Sani. Survei lingkungan itu kan sangat tendensius dan bernuansa menimbulkan persoalan serta labeling orang dengan kategori dan dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Evaluasi itu menurut saya harus dilakukan terhadap beberapa pertanyaan survei lingkungan belajar itu, karena itu tidak relevan dengan yang menjadi tujuan awal dari survei lingkungan pendidikan dan survei karakter siswa. Inilah beberapa catatan saya, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.